Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Putri Dipa Rahman NIM 21311011 dan di sini ada Siti Nur Alfia dengan NIM 21311009 dan di sini ada saya sendiri Neneng Islamia dengan NIM 21311021. Ada Lilis Petriani yang NIM-nya 21311040 dan Karina Sabrianti 21311029. Di sini kami insya Allah bakal menerangkan tutorial dan penjelasan mengenai SPSS. Silahkan didengarkan dan disimak, semoga bermanfaat. Kepanjangan SPSS pada awalnya adalah Statistics Package for the Social Science, di mana pada awalnya itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau cases dan kolom variabel. Cases berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Nah, fungsi-fungsi SPSS ada 13, yaitu data editor, viewers, multidimensional pivot tables, high resolution graphic, database access, data information, electronic distribution, online have, akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, interface dengan database relasional, analisis distribusi, multiple sesi, dan yang terakhir adalah mapping. Oke, selanjutnya di sini satu ada data editor. Apa sih yang dimaksud dengan data editor? Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa, seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, viewer. Viewer mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga, multidimensional pivot table. Pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot table. Pemakaian dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan mengatur baris, kolom, serta layar. Pemakaian juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat, ada high resolution graphics dengan kemampuan grafikal bersolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, star plot, 3D graph, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga memudahkan pemakaian merasa nyaman dalam pekerjaannya. Database akses pemakaian program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Ada juga data transformation, yaitu transformasi data akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakaiannya dapat dengan mudah melakukan subdata,
mengkombinasikan kategori ADD, agregat, marget, spill, dan beberapa perintah transpose files, serta yang lainnya. Electronic distribution, yaitu penggunanya dapat mengirim laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengirim data atau email, atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML, sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Online help, SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakaian dalam melakukan pekerjaannya. Bantuannya yang diberikan dapat berupa petunjuk, pengoperasian secara detail, kemudian pencarian produser yang diinginkan sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, yaitu analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5, di mana file data yang sangat besar disebut temporary filenya. Di sini juga ada interface dengan database rasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak dan menganalisisnya dari database rasional. Ada juga analisis distribusi, yaitu fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaannya yaitu dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Ada juga multiple sesi, yaitu SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Mapping visualisasi dapat dibuat dengan berbagai macam tip, baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar, V atau jangkauan nilai, simbol, gradual, dan chart. Menu yang terdapat pada SPSS yaitu ada 11 menu. Nah, diantaranya ada apa saja? Yang pertama ada fill, yang kedua ada edit, yang ketiga ada view, yang keempat ada data, yang kelima ada transform, yang keenam ada analysis, yang ketujuh ada graph, yang kedelapan ada utilities, yang kesembilan ada undos, yang kesepuluh ada windows, yang kesebelas terakhir ada helps. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.